Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk kelanjutan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini 5 September dengan judul Menjadi Pengikut Musa. Penjelasannya, bacalah 1 Korintus 10 ayat 1 hingga 11. Apa yang Paulus ingin sampaikan kepada para pembacanya di Korintus ketika dia menyebut contoh. Jadi Paulus memberitahu bahwa bangsa Israel zaman dulu dimulai dari pengaruh beberapa orang yang melakukan kejahatan dan dosa. Itu mengakibatkan banyak sekali umat Tuhan yang turut mengikuti hal yang salah sehingga mereka pun kehilangan nyawa mereka. Pengaruh yang kecil, yang jahat, yang jelek itu dapat memberikan hal yang buruk kepada orang-orang sekitar. Untuk itulah Tuhan menyebutkan bahwa contoh-contoh yang jelek yang dilakukan para leluhur kita janganlah kita ikuti, karena upah dari dosa yang mereka lakukan ialah maut. Istilah Yunani yang digunakan dalam 1 Korintus 10 ayat 6 dan juga diadaptasi dalam bentuk yang serupa dalam 1 Korintus 10 ayat 11 yang diterjemahkan sebagai contoh. Dalam kebanyakan terjemahan bahasa Inggris adalah typos. Dalam bahasa Inggris, kata type didasarkan pada kata benda Yunani ini. Type atau contoh tidak pernah yang asli, tetapi semacam simbol atau gambaran dari yang asli. Ini adalah model dari sesuatu yang lain. Ibrani 8 ayat 5 menawarkan contoh yang baik tentang hubungan semacam ini. Pelayanan mereka, para imam dari pelayanan bait suci di Perjanjian Lama adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika dia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Perikop dalam kitab Ibrani ini menyoroti hubungan langsung antara realitas surgawi dan duniawi. Dan kemudian itu mengutip Keluaran 25 ayat 9 di mana Allah mengatakan kepada Musa untuk membangun tempat kudus padang belantara menurut contoh yang dia telah lihat di gunung. Intinya adalah bahwa tempat kudus di bumi dengan semua ritual dan prosedurnya adalah contoh, simbol, model dari apa yang terjadi di surga dengan Yesus sebagai imam besar kita di tempat kudus surgawi. Dengan mengingat hal ini, kita dapat lebih memahami apa yang Paulus bicarakan dalam 1 Korintus 10. Dalam ayat-ayat ini, Paulus meninjau kembali beberapa pengalaman kunci umat Allah di padang belantara dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Nenek moyang kita mengacu pada leluhur Yahudi, mereka yang meninggalkan Mesir berada di bawah awan, melintasi laut, dan dengan demikian semua dibaptiskan ke dalam kehidupan baru yang bebas dari perbudakan. Paulus menganggap perberhentian penting dari perjalanan padang belantara ini sebagai suatu tipe atau contoh dari baptisan individu. Dalam jejak logika Paulus, rujukan ke makanan rohani harus merujuk pada mana, bandingkan dengan Keluaran 16 ayat 31 hingga 35. Israel minum dari batu karang yang diidentifikasi Paulus sebagai Kristus, dijelaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Pikirkan tentang Yesus misalnya sebagai roti kehidupan dalam Yohanes 6 ayat 48 dan sebagai air hidup dalam Yohanes 4 ayat 10. Dan ini semua masuk akal. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah penggunaan Paulus akan sejarah di Perjanjian Lama sebagai contoh pengungkapan kebenaran rohani yang dapat diterapkan pada setiap orang Kristen dewasa ini. Pikirkan kembali tentang pengalaman orang Israel dalam Keluaran. Apa pelajaran rohani yang dapat kita pelajari dari contoh mereka, baik yang baik maupun yang buruk yang mereka tinggalkan bagi kita? Salah satu contoh perilaku baik yang ditinggalkan bagi kita adalah ketika Yosua dan Kaleb disuruh untuk meneliti, melihat bagaimana keadaan kota Kanaan. Berita yang mereka bawa kepada bangsa Israel ada berita keberanian bahwa meskipun orang-orang yang berada di Kanaan itu adalah orang-orang yang berbadan besar,
Walaupun mereka tidak memiliki keahlian untuk berperang, tapi kabar dari Joshua dan Kaleb memotivasi mereka untuk terus berangkat karena Tuhanlah bersama dengan mereka. Ini salah satu contoh yang baik yang bisa kita tiru. Namun banyak juga dosa-dosa yang mereka telah lakukan, seperti bersungut-sungut dalam setiap perjalanan, meragukan Tuhan, dan juga rindu untuk kembali menyembah berhala-berhala ketika mereka di Mesir. Hal-hal tersebut tentunya harus menjadi contoh bagi kita untuk tidak kita tiru pada zaman sekarang ini. Marilah kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, sehingga pelajaran yang dahulu boleh kita hindari untuk hal-hal yang buruk dan kita lakukan hal-hal yang baik. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk pelajaran saat ini yang terus mengingatkan kami agar terhindar dari dosa-dosa yang telah dilakukan leluhur kami. Kami rindu agar Tuhan boleh berbahagia memiliki kami umat Israel yang Tuhan harapkan. Umat sisa yang akan terus menyembah kepada Tuhan meskipun banyak sekali godaan yang setan tawarkan. Kami rindu Bapa agar ketika Engkau datang, kami termasuk di dalamnya, umat-umat tebusan yang Tuhan akan bawa ke dalam kerajaan surga. Selama kami masih ada di dunia ini, kami masih harus berjuang, tapi kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Bantulah kami ya Tuhan, dan janganlah bosan-bosan untuk terus menegur dan memanggil kami kembali kepadamu. Mohon ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.